Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai metode intake pada mesin 2 tak. Jadi di mesin 2 tak itu ada 3 metode intake yang umum digunakan, yaitu metode piston port, kemudian metode rotary valve atau disc valve, dan metode reed valve. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara kerja dari ketiga metode tersebut. Kita juga akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari ketiganya. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oke, kita mulai dari metode yang paling simpel, paling sederhana ya, yaitu metode piston port. Nah, jadi sesuai namanya, piston port artinya nanti si masuknya campuran udara dan BBM itu diatur oleh gerakan si piston. Nah, jadi di sini gambarnya seperti ini ya. Jadi kemarin kita sudah bahas di video tentang mesin 2 tak. Jadi di mesin 2 tak itu ada 3 saluran ya. Jadi saluran intake, kemudian saluran exhaust atau buang, kemudian ada saluran transfer atau transfer port. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Di sini nanti si intake-nya ini dia terbuka dan tertutup itu dikendalikan oleh piston. Makanya namanya piston port. Oke. Nah, coba kita lihat bagaimana urutannya ya. Oke, misalkan kita mulai dari piston pada saat dia di BDC atau TMB ya, titik mati bawah, sesaat sebelum dia akan naik. Oke. Jadi ketika di posisi BDC ini terlihat bahwa intake nanti tertutup oleh si piston ya. Kemudian nanti saluran transfer portnya ini terbuka dan exhaustnya terbuka. Oke. Kemudian nanti ketika ini naik ke atas, nah nanti yang pertama tertutup adalah transfer portnya dulu. Kemudian nanti yang tertutup adalah exhaust portnya, ya. Oke, jadi kalau di sini TO, EO artinya apa? TO itu artinya transfer open, jadi terbuka ini ya. Kemudian EO adalah exhaust open, berarti exhaust terbuka. Nah, tapi ketika ini naik, maka nanti si transfer portnya tertutup ya, transfer close. Kemudian exhaust portnya juga tertutup ya, exhaust close ya. Nah, nanti karena ini naik, maka nanti saluran intake akan terbuka, sehingga nanti campuran udara dan BBM akan bisa masuk seperti itu. Nah, supaya lebih mudah dipahami, jadi kita bisa gambarkan timing dari proses buka tutup transfer port, intake port dan exhaust portnya. Kita gunakan diagram seperti ini. Jadi ini adalah diagram satu kali pembakaran di mesin 2 tak, yaitu setiap satu lingkaran penuh atau 360 derajat. Oke, misalkan tadi dari BDC ya. Dari BDC berarti piston di bawah, dia posisi akan naik ke atas ya. Ketika dia naik ke atas, maka yang pertama tertutup adalah transfer portnya dulu di sini ya, tutup. Kemudian nanti setelah transfer port, maka nanti yang tertutup adalah exhaust port di sini ya. Oke, transfer tertutup, exhaust tertutup. Nah, kemudian nanti karena ini sudah naik ke atas, di sini tertutup dua-duanya ya, maka nanti yang terbuka adalah intake. Nah, intake-nya open ya, sehingga udara masuk. Oke, terus piston naik terus sampai atas mencapai titik mati atas atau BDC atau TDC. Maka di sini terjadi proses combustion atau pembakaran ya. Oke, kemudian muter lagi. Nah, ini kan nanti turun ke bawah ya. Nah, ketika turun ke bawah, maka nanti ini piston akan menutup intake. Jadi intake-nya adalah tertutup ya, IC, intake close gitu ya. Oke. Karena intake tertutup, terus turun lagi pistonnya, maka exhaust nanti terbuka kan, terbuka diikuti oleh transfer port yang terbuka. Nah, kemudian piston kembali ke BDC. Nah, jadi ini adalah diagram dari timing pengapian dari port yang ada di mesin piston port gitu. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa bisa lihat bahwa nanti durasi intake itu adalah nanti dari sini, dari IO ke IC, intake open sampai intake close. Ini durasi intake. Kemudian nanti durasi exhaustnya adalah dia dari exhaust open
ya sampai exhaust close. Jadi dari terbukanya si exhaust di sini sampai dia tertutup lagi, itu adalah durasi exhaust ya, durasi buang. Kemudian nanti durasi scavenge. Nah, ini scavenge itu pembilasannya. Nah, dia terjadi dari terbukanya piston transfer port di sini ya, transfer port, kemudian nanti sampai dia tertutup lagi ya. Jadi scavenging itu ingat dia adalah pembilasan sisa bahan bakar dan udara yang sudah terbakar lalu dibilas atau diganti dengan campuran bahan bakar baru. Nah, durasinya adalah dari pada saat transport terbuka sampai nanti transport portnya tertutup, itu scavenge ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini si durasi ininya apa, bentuk dari durasi dari port-portnya itu dia simetris. Nah, maksudnya simetris gimana? Jadi kalau teman-teman lihat di sini bentuknya ini sama nih. Jadi ini sudutnya ke sini sama nih, ya. Jadi bisa dibagi dua sama. Nah, kenapa? Karena kalau di piston port timing atau durasi dari setiap portnya ya tergantung hanya terhadap si piston gitu. Jadi tidak ada komponen lain seperti klep atau valve. Jadi murni tergantung dari si pistonnya. Nah, kelebihannya nanti di sini mesinnya akan sangat simple karena tidak ada moving part yang lain kecuali si piston. Nah, kelemahannya nanti adalah di sini itu akan terjadi resiko backflow atau reversion. Nah, apa itu backflow? Nah, jadi ketika tadi pistonnya naik ke atas, di sini kan terjadi kevakuman. Nah, karena pistonnya naik, di sini vakum, maka udara bisa masuk kan? Bisa masuk. Kemudian nanti kan setelah pembakaran piston turun, di sini tekanan crankcase-nya kan naik lagi kan. Nah, jadi ketika dia turun, di sini tekanannya naik, ada kemungkinan nanti campuran bahan bakar dan udaranya itu tidak, atau bukan tidak ya, ada sebagian yang masuk ke transfer port, tapi sebagian kemungkinan ada yang keluar. Jadi dia ditekan keluar ke sini, kembali ke intake atau kembali nanti ke karburator. Nah, itu ya. Nah, itu kita tidak ingin terjadi seperti itu ya. Karena nanti proses pembakarannya dan aliran campuran BBM sama gasnya jadi tidak efisien kan. Jadi reversion namanya. Drawback. Terutama di mesin-mesin yang cc-nya kecil. Kenapa? Jadi kalau di mesin dengan cc yang kecil, berarti kan massa udara yang bergerak itu sedikit, atau volume udara yang masuk dan keluar mesin kan sedikit. Otomatis dia si gasnya itu punya inersia yang kecil. Nah, apa itu inersia? Jadi inersia itu adalah ukuran dari susah atau mudahnya benda itu bergerak. Nah, berarti kalau dia massa udaranya kecil, dia itu lebih mudah untuk bergerak. Artinya resiko backflow-nya lebih besar. Karena kan si udaranya bisa digerakkan gampang. Beda kalau misalkan udaranya banyak ya, atau cc-nya besar. Kalau cc-nya besar berarti kan inersia dari udaranya kan gede, berat. Nah, sehingga nanti udaranya tuh tidak mudah untuk bergerak. Gitu. Jadi efek dari reversion atau backflow-nya juga lebih sedikit resikonya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana durasi untuk exhaust dan intake mempengaruhi dari si performa mesinnya? Oke, jadi sebagai gambaran, misalkan untuk mesin 125 cc yang untuk bekerja optimal di 12.000 rpm, maka nanti saluran exhaustnya, durasi atau timingnya itu diset sekitar 202 sampai 204 derajat. Jadi durasi ininya nih ya, durasi exhaustnya sekitar 202 sampai 204. Nah, kalau misalkan untuk mesin-mesin enduro yang bekerja di RPM rendah, misalkan mesin enduro 250 cc yang bekerja di 8000 rpm, nah maka nanti kita ingin exhaustnya justru durasinya lebih pendek. Nah, gitu ya. Nah, jadi semakin tinggi RPM berarti kan semakin banyak udara keluar masuk kan. Otomatis nanti si durasi dari exhaustnya juga harus lebih lama kan untuk mengakomodir
udara yang lebih banyak masuk. Nah, sementara di RPM rendah, udara yang bergerak keluar masuk mesin kan tidak banyak ya. Nah, sehingga nanti durasi yang diperlukan tidak terlalu lama. Jadi lebih pendek durasinya. Gitu. Terlebih kalau di RPM rendah kan kita tuh pengen aliran udara yang cepat kan, untuk membuat campuran pembakarannya itu lebih menyatu gitu ya, sehingga durasinya dibuat lebih pendek gitu. Oke. Nah, kemudian apa yang menentukan timing atau durasi dari si mesin piston port ini ya, durasi intake, durasi exhaust, dan durasi transfer portnya. Nah, jadi karena di sini nggak ada komponen lain yang bergerak selain piston, maka nanti murni timing atau durasi dari exhaust, intake, dan transfer portnya kemudian ditentukan oleh posisi dari si portnya. Jadi posisi X-nya, posisi in-nya, dan posisi si transfer portnya. Oke, kemudian nanti ditentukan juga oleh si ukuran dari pistonnya, ketinggiannya ya, dan kondornya, kemudian nanti stroke-nya gitu ya. Nah, untuk perhitungannya seperti apa akan saya bahas di video tentang porting ya. Jadi biar nggak ketinggalan, subscribe dulu ya, lalu nyalain lonceng biar nggak ketinggalan videonya. Oke? Ya, oke. Itu adalah mesin piston port ya. Dia simple sekali karena tidak ada moving part yang lain selain piston. Karena simple, dia jadinya murah juga nantinya. Oke. Kemudian dia efektif untuk mesin dengan cc yang besar. Karena tadi mesin cc besar kan inersia udaranya kan besar. Jadi potensi reversionnya tidak sebesar kalau mesinnya cc-nya kecil. Gitu. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke metode yang kedua. Nah, ini metode yang lebih rumit lagi dari piston port ya, yaitu metode dengan menggunakan rotary valve atau disc valve. Nah, oke. Bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi di sini ada semacam valve ya, atau katup ya, tanda kutip katup, yang buka tutupnya itu dikendalikan oleh semacam disc apa ya, piringan lah ya, piringan. Jadi ini adalah lubang portnya, lalu ini adalah discnya. Nah, nanti si discnya ini dia akan sinkron dengan kulkas ya. Jadi ketika kulkasnya muter, ini juga muter. Jadi nanti si discnya ini, yang ini ya, nah dia akan berputar. Ketika berputar dia akan menutup port di sini, maka nanti katupnya tertutup ya. Oke, kemudian nanti terbuka. Nah, ini portnya terbuka gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana timingnya kalau dibandingkan dengan piston port tadi? Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada BDC atau TMB, ini juga ada TDC atau TMA. Nah, kalau kita bandingkan, kita misalkan sama ya, mulai dari BDC kayak tadi atau TMB. Oke. Bergerak, pistonnya bergerak naik. Nah, kalau di mesin piston kan ketika dia pistonnya naik, yang pertama tertutup kan adalah transfer portnya kan. Jadi transfer portnya tertutup. Kalau ini intake portnya udah tertutup kan, udah tutup duluan. Tapi ketika pistonnya naik, ini tertutup dulu. Kemudian nanti yang tertutup adalah exhaust portnya. Nah, kalau di mesin dengan rotary valve, maka yang pertama terjadi adalah si disc valve-nya atau DV-nya ini open atau terbuka. Nah, berbeda dengan tadi mesin dengan piston port yang dia harus naik dulu ke atas baru terbuka. Di sini si intake portnya itu udah dibuka. Walaupun si pistonnya tuh baru proses naik. Gitu. Jadi dia terbuka duluan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita ingin membuat si udaranya lebih cepat masuk ke dalam mesin ya, dan nanti menghindari terjadinya reversion atau backflow gitu ya. Jadi dia terbuka. Nah, kemudian baru setelah dia naik ke atas, di sini vakum. Di sini udah ready nih si udaranya, jadi dia tinggal masuk gitu kan. Nah, kalau tadi kan dia harus nunggu dulu pistonnya naik kan. Nah, kalau di ini enggak, dia udah dibuka duluan. Kemudian setelah dia terbuka, piston naik.
kemudian nanti si transfer portnya tertutup ya, transfer port close. Kemudian nanti yang tertutup lagi adalah exhaust portnya, jadi exhaust close ya. Nah, lalu dari ini terjadi proses intake. Nah, intake-nya di sini timingnya adalah dari ketika disk valve-nya terbuka atau open sampai disk valve-nya tertutup atau close di sini ya. Oke. Kemudian setelah terjadi TDC pembakaran, piston turun. Nah, nanti exhaust portnya terbuka diikuti oleh transfer portnya terbuka. Oke, kemudian kembali prosesnya dari awal. Nah, kalau diperhatikan di sini ada bagian yang saya arsir nih. Ini yang merah, ini yang biru. Nah, yang merah ini adalah proses pengeluaran gas ya. Jadi gasnya dibuang. Kemudian ini yang biru adalah proses trapping atau si udaranya terperangkap. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nanti proses trapping itu terjadi dari ketika TC-nya open, TC-nya tertutup ya, transfer portnya tertutup. Kemudian sampai dia exhaust-nya tertutup. Jadi di sini terjadi trapping atau si gasnya terperangkap di sini ya. Jadi dia udah nggak bisa keluar lagi gitu. Oke, kemudian kalau yang ini tadi dia terjadi dari exhaust terbuka ya sampai si transformer terbuka. Jadi di sini terjadi proses pembuangan. Nah, setelah itu kan terjadi proses scavenging ya, scavenging. Tapi total itu kita namakan sebagai proses exhaust ya. Jadi exhaustnya itu seperti dari sini, dari EO ke sini EO ke EC ya. Exhaust open sampai exhaust close. Oke. Nah, jadi untuk mesin-mesin performa tinggi biasanya metode rotari ini lebih banyak digunakan. Kenapa? Karena dia akan lebih presisi. Presisi dalam artian timing dari si portnya tadi ya, intake port, kemudian timing intake portnya ya, maksudnya dia tidak tergantung dengan piston. Jadi kita bisa manipulasi itu si timing dari intake-nya ya. Jadi kita bisa manipulasi dengan cara mengubah bentuk disknya ini. Jadi kita bisa geser nih nanti si disknya itu dia terbuka berapa derajat. Kita bisa geser lebih awal ya, dia terbuka lebih cepat atau terbuka lebih lambat gitu, tergantung dari kebutuhan si mesinnya. Begitupun nanti untuk tutupnya proses tertutupnya. Jadi kita bisa ubah desain dari si disk valve-nya, kita bisa ubah si intake-nya itu terjadi lebih cepat atau lebih lambat ya. Begitupun dengan exhaust-nya bisa kita geser ya, dia bisa lebih cepat atau lebih lambat gitu. Oke. Nah, jadi dia sangat fleksibel ya dibanding dengan ini. Jadi kalau di sini kalau kita mau ubah timing intake-nya, kita mau ubah timing dari exhaust ya kita harus ubah ininya, ubah posisi dari portnya kan gitu. Jadi sebenarnya ini kalau secara tuning ini lebih ribet dari kalau dari sudut pandang tuning ya. Nah, kalau yang ini nanti lebih fleksibel. Nah, cuman dari sudut pandang biaya ini lebih rumit ya, karena kan ada moving part selain piston. Jadi ada ada mekanisme ini kan, mekanisme dari si rotary valve-nya gitu. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini kan intake terbuka di sini. Kemudian ini intake-nya tertutup di sini kan. Nah, jadi gini. Nah, beda dengan ini kan intake-nya terbuka di sini, exhaust-nya tertutup di sini kan. Jadi ini proses intake-nya nih. Nah, jadi kalau dilihat ini simetri kan? Simetri karena tadi intake-nya hanya dibuka oleh piston. Nah, kalau di sini intake-nya kita bisa otak-atik nih. Ya. Mau di mana posisi dari si DVO atau bukaan intake-nya dan di mana posisi ketika intake-nya tertutup. Ya. Oke. Itu adalah metode rotary valve ya.
Oke, nah yang terakhir ini juga lazim digunakan ya. Ini adalah metode intake yang menggunakan reed valve. Nah, jadi reed valve adalah semacam katup satu arah yang memungkinkan udara hanya mengalir di satu arah. Nah, bentuknya adalah kalau dia dari samping dia berupa segitiga seperti ini. Lalu nanti di sini ada semacam lidahnya gini ya. Kemudian nanti di atas ini ada semacam pelindung gitu ya. Nah, lidahnya ini dia akan terbuka dan tertutup mengikuti kevakuman crankcase. Jadi ketika crankcase-nya itu posisi vakum, artinya ketika pistonnya naik kan, maka nanti si reed valve-nya terbuka. Nah, karena dia ada vakum ya di bagian sininya, bagian depannya. Nah, kemudian nanti ketika crankcase-nya tekanannya naik, artinya ketika pistonnya turun, maka nanti dia tertutup. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, timing pengapian mesin 2 tak dengan reed valve, ketika di RPM yang rendah, dia mirip dengan rotary tadi ya. Jadi posisinya timingnya sama. Jadi di sini DVO berarti disk valve terbuka, ini juga sama, tapi di sini yang terbuka adalah reed valve. Oke. Nah, tapi ketika RPM-nya berubah, RPM tinggi, teman-teman bisa lihat bahwa nanti posisi dari si opening atau terbukanya reed valve ini dia bisa geser. Jadi kalau di sini di RPM rendah, reed valve-nya itu akan terbuka sebelum transfer port-nya tertutup. Jadi di sini dia terbuka dulu, baru nanti di sini transfer port-nya tertutup kan. Nah, karena di sini udah mulai vakum kan, udah naik pistonnya ke atas kan. Gitu. Oke. Nah, tapi ketika RPM-nya tinggi, maka teman-teman bisa lihat di sini si reed valve-nya itu terbuka, tapi dia setelah transfer port-nya tertutup. Jadi malah mirip dengan ini ya, malah mirip dengan yang piston port. Tapi kalau piston port kan si intake-nya terbuka setelah exhaust-nya tertutup kan. Nah, kalau di sini sebelum exhaust tertutup. Jadi sebelum ini piston nyampe sini dan setelah piston melewati transfer port gitu ya. Kemudian nanti si proses tertutupnya juga geser nih. Asalnya kira-kira di sini, nanti dia geser jadi lebih lama jadi ke sini. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi si reed valve ini dia kan sebenarnya bukan komponen yang digerakkan oleh mesin seperti rotary valve. Nah, rotary valve kan nanti disk valve-nya itu sinkron dengan kulkas ya. Nah, kalau reed valve dia proses terbuka tutupnya hanya dipengaruhi oleh kevakuman tadi kan, kevakuman crankcase. Nah, terus karena dia bentuknya seperti sebuah lidah gini. Nah, dia itu punya nanti elastisitas atau kekakuan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan reed valve dengan kekakuan yang rendah atau dia fleksibel, maka dia akan sangat bagus kalau kita gunakan di RPM rendah. Kenapa? Karena kan karena dia lentur gitu ya. Jadi tidak perlu kevakuman yang tinggi untuk membuka dia. Jadi kan RPM rendah kan pelan tuh. Nah, karena kevakumannya itu terjadi lambat juga gitu ya. Jadi nggak terlalu cepat dan udara yang masuk juga masih sedikit. Jadi dia tidak perlu kevakuman yang tinggi untuk membuka. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus ketika RPM-nya naik, nah tadi kan si reed valve-nya itu dia lentur ya, elastis. Apa yang terjadi? Ketika RPM tinggi kan nanti si mesin berputar cepat. Kevakuman yang terjadi juga berubah-ubah dengan cepat. Lalu udara yang masuk juga lebih banyak. Nah, karena dia lentur, maka nanti dia akan mengalami namanya flutter. Jadi dia tuh kayak gini, goyang. Dia kan harusnya nutup buka tergantung dengan kevakuman. Tapi karena dia terlalu lentur, dia nggak bisa ngikutin putaran mesin yang lebih tinggi tadi. Jadi flutter, bergoyang gitu ya. Itu. Atau bahkan bisa terjadi floating. Jadi dia nggak bisa ngikutin. Jadi dia harusnya nutup. Nah, dia masih kebuka, floating. Jadi sama seperti kasus di mesin 4 tak ya.
ketika RPM-nya tinggi, si pair clamp-nya nggak bisa mengikuti RPM mesin yang semakin tinggi. Jadi si clamp-nya tidak sinkron gerakannya dengan putaran mesin. Nah, di reed valve juga seperti itu, bisa terjadi floating gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan reed valve-nya kita pilih kekakuannya yang kaku, yang keras gitu ya. Nah, kalau dia reed valve-nya kaku atau keras, nah di RPM rendah dia kurang responsif. Nah, karena kan dia kaku, jadi dia butuh energi atau perbedaan tekanan nanti yang lebih besar untuk membuka dia kan, karena kaku. Nah, tapi ketika RPM-nya tinggi, apa yang terjadi? Karena di situ kevakumannya terjadi lebih cepat perubahannya gitu ya, udara yang masuk juga lebih banyak, maka nanti dia bisa ngikutin tuh, karena dia kaku kan. Oke, jadi nanti pemilihan dari material reed valve juga akan sangat berpengaruh terhadap performa dari si mesinnya. Oke, jadi material reed valve yang berbeda akan menghasilkan timing intake yang berbeda gitu. Oke, nah jadi itu adalah penjelasan mengenai 3 metode intake di mesin 2 tak. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas mengenai perhitungan. Nah, perhitungan cara menghitung timing dari mesin 2 tak. Contoh tadi misalkan kenapa ini mesinnya 12.000 rpm, durasi exhaustnya 202 sampai 204. Nah, itu nanti ada rumusnya. Nah, kenapa tidak hari ini? Karena nanti kalau saya bahas hari ini nanti terlalu panjang videonya. Nah, pasti teman-teman juga ngantuk. Oke, nah makanya biar gak ketinggalan, subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan video seperti ini, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, nah untuk hari ini mungkin seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi di video pembahasan mesin 2 tak selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat berakhir pekan. Oke, terima kasih.